seneng banget ya kita bisa berjumpa lagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, tahu gak sih? Hari ini kita itu memasuki minggu biasa yang keberapa? Ayo. Yap, bener banget. Jadi hari ini kita memasuki minggu biasa yang keempat, dimana nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus yang perikopnya itu tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kira-kira apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Nah, kalian pasti penasaran ya. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, adik-adik harus tetap stay tune mengikuti Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita katupkan kedua tangan. Kita pejamkan kedua mata kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul di sini walaupun secara online di Sekolah Minggu Online hari ini. Bapa, kiranya berkatilah Sekolah Minggu Online ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Kiranya Bapa sertailah kami selalu pula dalam kegiatan-kegiatan kami, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Doa ini kami aturkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, biar makin semangat untuk mengikuti Sekolah Minggu Online hari ini, yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Hai adik-adik, sudah siap kan untuk pujian hari ini? Hari ini kita akan menyanyikan dua lagu. Lagu pertama berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kalian pasti sudah tahu kan? Nah, lagu kedua kita akan menyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Kalian juga sudah familiar kan dengan lagu itu? Yuk mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, yuk mari kita nyanyikan pujian yang kedua. Kasihnya Seperti Sungai.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan dengan gembira. Sekarang waktunya kita untuk belajar dari kitab suci. Nah, bacaan pada minggu ini kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, semua sehat, lalu penuh semangat ya. Adik-adik, tentunya kalian sudah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, khususnya pada bacaan hari ini. Kita coba beberapa waktu yang lalu, ke adik-adik juga dijelaskan tentang sabda Tuhan ya. Yang minggu lalu Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk bertobat dan percayalah pada Injil sebagai kitab suci kita ya. Kitab suci kita adalah Injil ya. Nah, Allah menginginkan keselamatan untuk semua orang dari segala dosa, dari segala perbuatan yang tidak baik. Maka adik-adik yang terkasih, dari seluruh persiapan kita hari ini, adik-adik tentunya udah siap untuk menerima Tuhan Yesus ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan juga tentang bacaan Injil ya. Tentunya Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Di mana pada Injil Markus ini dikatakan banyak hal ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mencoba bagi adik-adik untuk mengingat apa ya tadi yang kakak pembina bacakan ya, firman Tuhan tentang apa. Nah, maka adik-adik pertanyaan-pertanyaan membantu ya untuk mengingat kita. Nah, hari ini kita memasuki minggu biasa yang keempat ya. Nah, adik-adik untuk apa?
tadi orang berkumpul di bait Allah dalam bacaan, ya, bacaan Injil tadi. Untuk apa? Untuk beribadat dan mendengarkan pengajaran. Nah, pengajaran siapa? Nih, ya, nih, mereka berbondong-bondong datang ke bait Allah, ya, untuk beribadat dan mendengarkan pengajaran dari siapa ini? Iya, dari ahli Taurat. Nah, adik-adik, ternyata di situ pada saat pengajaran juga hadir, ya. Siapa adik-adik? Ya, yang hadir siapa di situ? Ya. Jadi saat para ahli Taurat mengajar, datanglah, ya, di situ ada Tuhan Yesus, ya, ada Tuhan Yesus. Nah, ternyata ada yang teriak-teriak di situ, ya. Ahli Taurat mengajar, ada yang teriak-teriak. Ternyata orang yang kerasukan setan. Nah, berteriak, lalu berteriaknya apa? Mengusir Tuhan Yesus, ya. Karena orang itu kan kerasukan roh jahat, ya. Lalu apa yang dilakukan Yesus kepada roh jahat? Tadi adik-adik dalam bacaan apa? Ya, Yesus menghardik, mengusir, dan memerintahkan untuk keluar. Ya, keluar dari siapa? Keluar dari orang yang dirasuki tadi, ya. Bahkan setelah terjadi hal tersebut, banyak orang memperbincangkan Tuhan Yesus, ya, yang hebat dan luar biasa. Nah, di sini tentunya adik-adik pernah juga melihat sebuah acara akrobat atau disebut dengan sirkus, ya. Ya, adik-adik mungkin pernah melihat di televisi atau membaca buku atau bahkan hadir pada saat ada pertunjukan. Nah, di situ mereka menampilkan hal yang spektakuler, yang hebat, ya, dari kegiatannya, ya. Ada yang pandai, salah satunya pandai naik sepeda di atas tali, ya. Kemudian unjuk kebolehan yang lain, bermain hula hoop dengan hebat, bermain bola dengan satu alat bisa digerakkan, bisa dimainkan macam-macam. Nah, sampai penonton sangat takjub dan memberi tepuk tangan, ya, sambil berdiri atau standing applause, ya. Luar biasa, ya. Cekatan, hebat, terampil. Nah, semua itu dengan latihan. Nah, adik-adik, rasa takjub yang biasanya disertai dengan kata-kata pujian, ya, kata-kata yang wah kamu hebat, ya, penontonnya acung jempol dengan tampilannya, ya. Bahkan kalau kita menonton, kita terheran-heran, ya. Nah, ternyata adik-adik, kita juga mempunyai jago yang dahsyat, ya, yang di awal tadi Ibu Frida sampaikan, ya. Jago yang dahsyat adalah siapa dia? Ada lagunya kan itu, ya. Ya. Betul. Yaitu Yesus sendiri, ya. Bahwa Tuhan Yesus luar biasa, ya. Tuhan melaksanakan karya-karya misinya, mewartakan Injil, ya. Juga melakukan tanda-tanda. Tanda-tanda di mana tadi? Ya. Pada saat Yesus di bait Allah, ya. Bisa mengusir roh jahat. Lalu bisa
menyembuhkan penyakit, ya. Nah, semua orang membuat heran, takjub, ya, karena betul-betul luar biasa mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, dalam bacaan tadi juga dikatakan oleh pengarang Injil siapa? Dari Santo Markus, memperlihatkan kewibawaan Tuhan Yesus, yaitu sabda yang keluar dari firman-Nya, mengusir roh jahat, ya, sehingga jahat, roh-roh yang jahat itu sampai harus diusir itu berani keluar dari tubuhnya orang itu, ya. Bagaimana nggak hebat, luar biasa, ya. Sehingga di sini kita bisa melihat apa perbedaan pengajaran dari ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, ya. Kalau ahli Taurat yang selalu menghalangi Yesus itu, ya, mengajarnya hanya dengan kata-kata, orang-orang tidak mengerti, ya terserah, ya. Orang-orang tidak berbuat baik, ya semaunya dia, ya. Yang penting ahli Taurat ngobrol, ya. Tapi Yesus beda, adik-adik, ya. Mengajar dengan kata-kata dan tindakan. Nah, apa yang dikatakan terwujud dalam tindakannya, ya. Disinilah letaknya perbedaan yang nyata antara Tuhan Yesus dan ahli-ahli Taurat. Adik-adik yang terkasih, kita sebagai murid Yesus juga diajak untuk apa coba? Ya, kita tidak boleh takut karena setan, ya. Tadi kan ada dibacakan roh jahat. Roh jahat itu kalau dibandingkan dengan zaman kalian sekarang ini adalah pengertiannya setan, ya. Nah, di sini setan aja dikalahkan oleh kuasa Allah, ya. Setan itu kan menggoda, mempengaruhi kita untuk bersikap tidak hormat kepada orang tua. Lalu apa lagi coba? Masih ada kan? Iri kepada saudara, iri hati, ya. Kalau ada saudara yang mempunyai sesuatu, ingin memiliki juga, ya. Lalu bertengkar dengan teman. Siapa yang di rumah sekarang ikut via online ini masih suka bertengkar dengan adik atau kakak, ya. Kemudian setan yang masih nempel di diri kita adalah malas belajar, ya. Apalagi belajarnya online, ya. Ibu bapak guru jarak jauh, ya, daring. Wah, ada loh, gurumu pasti tahu kalau waktu pelajaran kalian ikut Zoom itu, ya, waktu ulangan, ya, dilihat oleh gurumu. Oh, ternyata anak ini kok santai-santai kelihatan dari kamera di Zoom itu, ya. Santai. Terus senyum-senyum, tangannya gerak-gerak, tidak mengerjakan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dalam waktu tertentu, ayo anak-anak dikumpulkan ulangannya. Cepat-cepat mengumpulkan. Nah, ini, ya, sebagai orang tua, ya, tidak boleh melepas anaknya, tetapi juga pada saat ulangan kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk jujur. Nah, kemudian lanjut, malas berdoa. Nah, kalau ada kesulitan, adik-adik bingung sendiri, kesana kemari teriak-teriak. Padahal adik-adik punya satu senjata, yaitu Tuhan Yesus. Berdoa, duduk manis, Tuhan bantu aku kesulitan dalam mengerjakan. Pasti Tuhan akan menolong, ya. Dengan diam, duduk tenang,
adik-adik akan ditolong, ya. Siapa yang menolong? Ya Tuhan Yesus. Melalui siapa? Bisa melalui orang tua, melalui keluarga kita, ya. Mereka semua akan menolong. Kalau kita bingung saja, nggak ngerti keluarga mau apa, ya. Nah, dan masih banyak lagi adik-adik hal-hal yang setan itu suka kepada diri kita kalau kita itu malas, ya. Nah, lalu dalam hal ini apa yang bisa adik-adik lakukan supaya bisa mengusir dan lepas dari pengaruh hal-hal yang tidak baik itu? Nah, ya tadi, kalau tadi malas berdoa ya harus berdoa pada Tuhan Yesus. Segera minta tolong, ya, agar diberi kekuatan melawan dan tetap teguh bersikap baik, ya. Ya, bukan marah kepada siapapun, bukan, tidak boleh, ya. Nah, karena apa adik-adik? Setan paling takut kalau kita dekat dengan Tuhan, ya. Ya, adik-adik tenang, berdoa, nggak boleh emosi. Kalau adik-adik emosi, nanti jadi, ya, badan kita nggak jadi sehat, ya. Nah, kalau adik-adik sudah berdoa, sudah meminta tolong pada Tuhan, ternyata tergoda untuk berbuat nakal, masih ingin mengganggu, berbuat, istilahnya anak sekarang tuh, kamu jahat misalnya, ya, nakal istilahnya, ya. Nah, segera dilawan lagi adik-adik dengan apa? Berdoa lagi dan bertobat dengan bersikap baik. Mengapa selalu bersikap baik? Karena ada doa yang menghujat. Doa pada Tuhan kau menghujat, Tuhan, aku sudah berdoa tapi Tuhan tidak menolong saya. Tuhan ini bagaimana? Lah, itu namanya menghujat Tuhan, tidak boleh, ya. Nah, bersikap tetap yang baik. Kalian juga bisa minta tolong kepada siapa tadi? Orang tua, ya. Jadi kalau sudah duduk tenang berdoa, Tuhan kasih jalan. Kamu minta tolong. Tuh ada orang tuamu bisa, saudaramu bisa, gurumu boleh ditelepon, tak apa-apa, dengan senang hati bertanya, ya. Atau teman, agar bisa tumbuh kuat menjadi anak yang lebih baik, ya. Adik-adik, Yesus itu begitu hebat. Lihat saja, roh jahat pun takut padanya. Nah, kita harus selalu berdoa agar kita selalu bersatu dengan Yesus, sehingga roh jahat pun tidak berani berada dekat dengan kita, ya. Mungkin ada juga adik-adik yang sering merasa takut gelap, takut suara petir, takut tikus, ya. Ada kecoa, sudah teriak-teriak naik meja, ya. Padahal mejanya kaca, diinjak pecah, kenai kaki, malah bahaya, ya. Takut dengan binatang tadi itu, ya, tikus, lalu kecoa. Takut enggak kalian? Tergantung, ya. Nah, semuanya kalau memang takut tapi tetap harus tenang, ya. Jangan terus istilahnya gopoh sendiri, nanti malah dikejar, ya. Nah, atau ada yang takut pada hal lain. Nah, tentunya macam-macam. Nah, supaya kalian bisa berani, ayo kita tetap berdoa pada Tuhan Yesus yang berkuasa atas apapun agar membantumu menghadapi rasa takut itu. Kita harus yakin bahwa kita tidak pernah sendirian adik-adik, ya. Selalu ada Tuhan bersama kita dalam keadaan apapun. Ingat itu juga bahwa kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita, bersama adik-adik untuk menjadi anak-anak pemberani. Apalagi dikuatkan dalam perayaan Ekaristi, ya. Berderma, membantu yang kekurangan, memberi dari sedikit yang kita miliki, ya.
itu merupakan wujud akan kehadiran Tuhan di hati kita. Semoga hidup kita selalu bermanfaat bagi sesama dan banyak teman. Kalian hebat dan luar biasa. Akhirnya Yesus hadir di hati kita untuk merajai hidup kita. Ya adik-adik ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai minggu depan kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama Kak Dian. Untuk aktivitas hari ini, kakak minta adik-adik membuat doa. Nah, doanya tentang apa? Tentang mohon penyertaan Roh Kudus agar terhindar dari roh jahat. Nah, untuk membuat doanya, adik-adik bebas mau pakai kertas biasa seperti ini, atau mau pakai kertas buffalo yang warna-warni seperti ini. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Nah, kalian tulis doanya di sini. Untuk kreativitasnya terserah adik-adik ya, sekreatif adik-adik, boleh dihiasi juga, boleh dibentuk apapun. Contohnya kayak gini. Jangan lupa diberikan nama ya di pojokan sini nanti. Nah, kalau sudah adik-adik buat, adik-adik kirim ke BIA online. Ngirimnya bisa melalui WA kakak-kakak pembina BIA. Bisa ke Kak Ririn, bisa juga ke Kak Desi atau siapapun itu ya. Udah kan adik-adik? Selamat mengerjakan ya adik-adik. Boleh minta bantuan mama sama papa ya di rumah. Sampai jumpa. Dadah. Nah, gimana nih adik-adik sekolah minggu online hari ini? Seru kan? Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah sudah membaca kitab suci, sudah mendengarkan renungan, dan sudah melakukan aktivitas. Sudah lengkap. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu online hari ini. Yuk, kita berdoa. Kita pejamkan kedua mata, kita ketupkan kedua tangan, siapkan hati dan pikiran, dan siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu online hari ini. Dan sekarang kami telah selesai melaksanakan sekolah minggu online hari ini. Kiranya Bapa, apa yang telah kami peroleh di sekolah minggu online hari ini semoga berguna bagi kehidupan rohani kami. Mohon pula Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi diri kami masing-masing, agar kami bisa menjadi anak-anak terang, menjadi teladan di lingkungan sekitar kami. Bapa, berkatilah pula kegiatan kami selanjutnya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana. Bapa, doa ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oh ya, kakak Adi lupa belum mengucapkan terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu selanjutnya. Dan adik-adik harus tetap jaga kesehatan, oke? Tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jangan sampai dilupain.